diriwayatkan ada seorang perompak, tukang begal, bukan begal nasab ya, begal di jalan, memang perompak. Diriwayatkan dia ini nggak pernah putus untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu aja amalannya. Setelah bertahun-tahun orang melihatnya tawaf di Ka'bah, sehingga ditanya, kamu ini kan perompak yang suka membegal orang, kotok tarik. Iya, tapi sholawat saya kepada Nabi Muhammad lah yang membukakan pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikubur, beliau selalu mendoakan kita umatnya. Kelak di hari kiamat, Nabi yang paling repot Nabi Muhammad. Semua Nabi, semua Rasul setelah siksa di padang mahsyar. Padang mahsyar itu padang yang sangat luas. Semua manusia ngumpul di situ. Mudah-mudahan kita dan orang yang kita cintai termasuk yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Yang mana matahari ini disampaikan oleh orang-orang barat, panasnya sekitar 6.000 derajat Celcius, ada di atas kepala. Bukan setahun 2 tahun, bukan 1.000 tahun, 2.000 tahun disiksa di padang mahsyar. Karena siksa yang luar biasa, semuanya datang ke Nabi Adam alaihissalam, minta, ya Adam anta abuna, wahai Nabi Allah Adam, engkau adalah ayahanda kami, selesaikan siksa di padang mahsyar. Minta kepada Allah. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Inna rabbi ghadaba al-yawm lam yaghdab qablahu wala ba'dahu, nafsi nafsi idhab ila ghairi. Sekarang Allah sangat murka, tidak pernah semurka ini sebelum dan setelahnya. Urus diri sendiri. Minta maaf Nabi Allah Adam nggak bisa menolong cucu-cucunya. Pergi kepada selain aku, datang kepada para nabi, para rasul. Terakhir setelah 2.000 tahun, itu riwayat paling sedikit, atau setelah 20.000 tahun, atau setelah 50.000 tahun. Ada 3 riwayat siksa di padang mahsyar. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad mengatakan, Analah, akulah pemberi syafaat uzma, maqam mahmud. Maqam mahmud yang diminta oleh para nabi, para rasul, kepada Allah tidak diberikan oleh Allah, tapi ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Maqam mahmud syafaatul uzma, yaitu bisa menghentikan murka Allah di padang mahsyar, baik kepada yang beriman ataupun kepada yang tidak beriman. Yang bisa hanya Nabi Muhammad. Maka beliau sujud. Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu dari sujud. Wasal tu'ta, minta, permintaanmu akan diberikan kepada kamu oleh Allah. Engkau minta syafaat kepada siapa, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah minta agar siksa di padang mahsyar dihentikan. Para nabi, para rasul setelah itu mereka terbang langsung di depan surga, nunggu umatnya di depan surga mau masuk surga. Padahal mereka semua tahu mereka nggak bisa masuk surga kecuali yang mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih sibuk sama umatnya. Karena para sahabat mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di sini kami enak, kapanpun bisa melihat engkau. Kalau di akhirat, di mana kami bisa melihat engkau ya Rasulullah? Aku menunggu umatku di 3 tempat, kata Nabi Muhammad. Di haud, telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak yang antri karena ingin minum langsung dari tangannya Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita di dunia ini biasakan antri. Kadang-kadang orang beli gorengan aja nyerobot di dunia ini, nggak mau antri. Ada yang nggak mau antri, memang di situ sediakan gelas-gelas minum sendiri. Padahal kalau antri, meskipun kita yang terakhir, Nabi Muhammad masih menunggu umatnya terakhir, baru pindah ke tempat kedua, Shiratal Mustaqim. Jadi kalau minum duluan lewat Shiratal Mustaqim, kalau selamat alhamdulillah. Tapi kalau nggak selamat, siapa yang menolong? Lebih baik kita antri meskipun kita nomor yang keberapa miliar. Satu minum dari tangannya Nabi Muhammad, langsung dekat dengan Nabi Muhammad, bisa mengecup tangannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pindah ke Sirat, menolong umatnya yang melewati Siratal Mustaqim. Di sini ada amalan yang langsung dari Nabi Muhammad setelah sholat. Kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali saja setiap habis sholat wajib.
jembatan Siratal Mustaqim yang 900 tahun perjalanan akan dipendekkan oleh Allah untuk kita menjadi hanya 1 dhira', 1 meter. Loncat sampai selamat kita. Di situ sampai malaikat bertanya kepada Nabi, ila mata, sampai kapan engkau menyelamatkan umatku? Ila an yabqa wahidan min ummati finnar, sampai tidak ada satu pun dari umatku di neraka, katanya Nabi Muhammad SAW. Karena memang neraka Jahannam itu untuk umatnya Nabi yang nggak mau taat kepada Nabi Muhammad. Karena dia neraka yang paling atas, sedangkan neraka yang paling bawah nerakanya kaum munafik. Nerakanya kaum munafik. Nah,